Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Abu Aufa, di program acara yang kita cintai, Testi. Hari ini ada sedikit yang berbeda dari program acara kita. Kalau biasanya narasumber kita ambil gambarnya di kota Jambi dan sekitarnya, ataupun di kabupaten tetangga. Hari ini kita berada di Taman Rakyat Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bisa kita saksikan di belakang pemandangannya. Insya Allah hari ini kita akan meliput narasumber kita dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ibu kotanya Muara Sabak. Saksikan acara ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Ahi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada, kita telah bersama narasumber kita hari ini, Ahi Supriyadi dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita akan sapa beliau, kemudian kita akan gali informasi terkait perjalanan hidup beliau, termasuk kisah hijrah beliau mengenal manhaj salaf. Assalamualaikum Ahi Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sebuah kebahagiaan bagi kami dari tim Jambi Mengaji. Hari ini kami mengunjungi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi dalam sejarah pembuatan program acara kita Testi, hari ini itu paling jauh perjalanan kita. Karena biasanya memang ada juga sih ke kabupaten luar, maksudnya di luar dari kota Jambi, itu di Muara Jambi, tapi tidak terlalu jauh. Nah di sini lumayan tadi, ya mungkin kalau santai tadi itu mungkin kurang lebih 2 jam perjalanan. Nah hari ini kami dari Jambi Mengaji itu akan menggali informasi terkait informasi dari antum mengenai kisah perjalanan hidup antum, khususnya penekanan nanti mengenal manhaj salaf, kemudian nanti perkembangan manhaj salaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak. Nah, untuk pertama kali antum silakan perkenalan diri singkat. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Supriyadi, nama kunyah Abu Lukman. Lahir di Tanjung Jabung Timur. Usia saat ini 30 tahun. Anak baru 1. Oke, Ahi. Nah, ini kan berarti antum lahir di daerah mana tuh tempatnya? Di Muara Sabak ini. Kan kita di Muara Sabak, Kota Baru. Kota Baru. Itu apa? Kelurahan, kecamatan atau desa apa sebutan? Itu desa. Desa apa namanya? Desa Kota Baru. Desa Kota Baru. Iya. Masuknya kecamatan mana tuh? Masuknya Kecamatan Geragai. Geragai ya. Iya. Oh, berarti tadi pas kita perjalanan ke sini gitu. Perjalanan situ, iya. Berarti jatuhnya sebelum masuk kota ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini kita langsung aja. Itu antum itu lahir berarti orang tua asli di sini atau sempat dari daerah lain? Kalau orang tua sendiri dulu kan ikut Trans. Oh, sempat Trans ya? Iya, ikut Trans. Itu dari ikut Trans. Kemudian lama di sini gitu. Berarti kebun sawit kah atau kebun karet? Saat ini kebun sawit. Sawit ya berarti Trans. Iya. Sekitar tahun berapa tuh, Ahi? Wah, itu enggak ingat. Masya Mungkin Allah. orang tua mungkin yang iya. ingat. Berarti kalau antum kelahiran berapa? Ana lahir tahun 90. Tahun 90. Tahun 90. Oke, baik Ahi. Nah, ini kita kan penekanan kita salah satunya kita mengenal sosok. Nah, antum salah satu jadi narasumber kita hari ini gitu terkait perjalanan mengenal manhaj salaf. Nah, antum cerita sedikit awal mula antum mengenal manhaj salaf. Awal mula Ya. Awal mulanya sih pada waktu itu sekitar 6 tahun yang lalu ya. Sekitar 6 tahun yang lalu itu sebelumnya kan memang kami aktif di masjid Ya. sebelum mengenal itu. Cuman masih ikut-ikutan gitu. Ya. Masih ikut-ikutan, punya guru yang ya sekedar ikut-ikutan gitu kan. Berarti antum ini mungkin apa dari remaja masjid atau Iya, pada waktu itu dari remaja masjid. Nah, Kemudian kami sempat belajar seperti itu. Gurunya juga guru nggak tahu bagaimana kan. Ya. Yang penting ikut, yang nampak baik ya kita ikutin Ya. gitu. Karena kita belajar terus, akhirnya karena sembarangan belajar kan berdampak di diri kita. ya. Nah, pada waktu itu kenal namanya Ruqyah. Oh ya. Nah, disitulah kami disitulah kami Mulai mengenal manhaj salaf. mulai mengenal sunnah gitu. Rupanya di situ diajarin tentang sunnah. Ini Ya. yang boleh dikerjakan, ini yang tidak boleh dikerjakan. Ya. Dari situlah kami mulai
belajar dikit-dikit Ya. sampai sekarang. Nah, pada waktu itu yang ruqyah itu antum itu ikut sama temen kah atau yang ruqyah datang ke rumah kah atau seperti apa ceritanya? Pada waktu itu kan kawan-kawan ruqyah itu banyak kenal di media sosial dari Ya. Jawa, dari apa, akhirnya kita cari tahu di Ya. Jambi ini, oh di sini tempatnya. Dari situlah, Ya. dari ketemu kawan-kawan di ruqyah, Ah. rupanya ada kajian juga. Dari situlah kita mulai ikut. Oh, berarti dari pertama antum kenal dari sosial media ya, berarti Iya, dari dunia iya, maya kan iya, artinya. dari dunia Nah, maya. pada waktu itu sendiri antum cuman sekedar gali informasinya by chatting mungkin seperti itu kan, kemudian dari sosial media. Nah, ternyata pada waktu itu ada nggak sudah di Sabak sendiri kajian pada waktu itu? Kajian belum ada. Belum ada. Nah, dari situ kita pada waktu itu kita ngaji di Ubay kan. Di Ubay pas waktu itu nyaranin yang Ustadz Ruqyah itu nyaranin ngajinya di Ubay. Nanti bisa kenal lebih dalam gitu. Nah, mana yang sunnah, mana yang tidak, itu bisa digali lebih dalam lagi kan. Nah, di situ kami ngaji terus. Nah, Ustadz Ruqyah tadi itu antum by sosial media atau dia orang Jambi atau orang sini gimana tuh? Atau cuman lewat informasi dari sosial media tadi? Yang Ustadz Ruqyah tadi? Ustadz Ruqyah itu kebetulan orang mana? Orang Jambi. Orang Jambi. Iya, orang Jambi. Cuman kan kita banyak berkawan dari luar Pulau Jawa kan. Ya, berarti karena di sosial media tadi kan? Iya, Pulau Jawa. Jadi menurut runut di mana di Jambi, ya dari situ kita. Akhirnya diarahkanlah antum kalau mau ngaji untuk. Nah, pada waktu itu apa yang antum rasakan waktu awal sekali mengetahui bahwa ternyata ini manhaj salaf? Nah, gimana waktu itu perasaan antum? Ya, lebih berisi sih, maksudnya lebih berisi. Ya, sesuatunya ada dasarnya gitu. Rupanya nggak sembarangan. Rupanya yang dulu itu banyak salahnya. Ya, salahnya. Akhirnya sampai sekarang. Ada nggak semacam gini? Kan antum pasti membandingkan. Dulu seperti ini, boleh gitu kan? Nah, setelah kita belajar, setelah kita ngaji, kemudian sekarang ternyata tidak boleh. Ada nggak semacam waktu itu pergolakan ataupun konflik dalam batin bahwa kok jadi gini ya gitu? Ada nggak seperti itu? Atau diberi kekuatan akhirnya antum bisa jalan pada awal-awal gimana? Pada awal-awal enggak sih, ngalir aja sih. Ngalir ya? Iya, ngalir aja. Nah, berarti waktu itu antum sering bolak-balik ke Jambi berarti kalau pas kajian? Iya, pada waktu itu teman-teman kan kita banyak remaja masjid itu yang aktif. Teman-teman ya masih belum mengenal juga. Dari situlah kita ajak pelan-pelan kan pada ngaji semua. Alhamdulillah sekarang yang remaja masjid itu boleh dikatakan sudah hijrah semua, alhamdulillah. Yang kemarin masih merokok, yang masih alhamdulillah sudah berhenti semua sekarang. Nah, berarti Ana bisa nyimpulkan berarti pada waktu itu dakwah salaf waktu itu belum sampai pada saat antum yang di sini di belum Sabak, sampai. Belum sampai. Belum sampai. Nah, pada waktu itu sudah kita karena bolak-balik akhirnya kita ketemu sama teman-teman yang ada di Talang Babat, yang ada di Geragai. Seputar kita di sini. Iya, seputar kita di sini kan. Awalnya sih ketemunya di Jambi kan. Oh, di Jambi sama-sama. Di Jambi sama teman-teman satu daerah. Ya, ini dari sama-sama dari Tanjabtim. Akhirnya kita sepakat untuk berkumpul. Kita buat kajian di sini. Nah, itu kira-kira sekitar berapa tahun yang lalu atau tahun berapa tuh? Sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Akhirnya di tempat rumah teman atau di masjid? Itu langsung ke masjid. Di masjid. Tepatnya di Masjid Polres ini. Oh, di Polres. Iya. Nah, itu. Nah, ini berarti kita gini, masuk lagi ke sesi berikutnya nih, pertanyaan itu. Nah, pada waktu itu kan artinya antum kan mengenal waktu itu sebagai diri sendiri ya, maksudnya keluarga kan belum. Nah, tantangannya pada saat antum sudah mulai ngaji dari sisi keluarga gimana waktu itu? Kalau dari sisi keluarga sih nggak banyak tantangan ya. Paling ini bilang ya hati-hati. Ya hati-hati ya mungkin jangan salah aliran gitu ya. Salah aliran, berjenggot ini. Bahkan anak kan kemarin sempat ganti profil itu, foto berjenggot, pakai jubah, udah tuh pakai senjata. Masya Allah, pakai senjata apa nih? Senjata mainan? Betul lah. Senjata itu tentara. Minjem punya teman? Bukan punyaan, bukan foto anak gitu. Nah, ambil hidin dari sana kan. Masya Allah. Nah, jadi anak pajang. Wah, ini langsung langsung dibilang hati-hati katanya, jangan sampai seperti itu. Iya, nanti disangkain radikal teroris gitu. Lain pula. Ya. Enggak lah, alhamdulillah. Itu keluarga ya? Iya, dari keluarga. Alhamdulillah sampai penekanan yang tuh enggak ada. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berarti kan di keluarga antum pun juga ya insya Allah mudah-mudahan antum bisa juga ngajak keluarga antum untuk juga sama-sama ngaji kan. Yang jelas kita tunjukkanlah akhlak. Ya, betul. Banyak orang tuh tertarik sama betul sekali. Enggak langsung tum-tum enggak. Ya, dan tidak memvonis dan kita tunjukkan bahwa memang bahwa seperti inilah dan artinya menuju perubahan perbaikan kan. Iya. Nah, ini Yahi. Itu tadi di keluarga. Nah,
Antum tadi sempat cerita di awal, antum mungkin terlibat dalam aktif lah sebagai pengurus masjid, mungkin remaja masjid. Iya. Nah, gimana kalau di lingkungan sendiri waktu itu? Mungkin antum kan tadinya ini rombongan ini ngaji di apa namanya itu remaja masjid. Nah, setelah antum mengenal manhaj salaf, setelah antum ngaji gimana? Tanggapan lingkungan lah. Ya, tanggapan lingkungan ya seperti mungkin pada teman-temannya lah, banyak ditentang. Udah enggak bisa lagi kayak pengurus masjid sebelumnya. Ya, susah. Kami sempat kemarin kan juga sudah dari Polres kita ngadakan kajian di masjid kami sana kan, cuman nggak bertahan lama sih. Di lingkungan? Iya, di lingkungan. Dekat tempat tinggal antum? Iya, di masjid sana karena kita pengurus kan, yang nggak lama sih. Ya seperti itulah, halangannya banyak. Berarti mereka menolak karena katanya ajaran baru, ini apa-apa ajaran baru, yang apa-apa ini bid'ah, ini apa segala macam pokoknya. Ini tidak boleh. Teroris, ada yang mengucap seperti itu. Sampai ekstrimnya seperti itu ya? Iya, sampai ekstrimnya seperti itu. Ya karena mungkin mereka melihat sebuah seolah-olah adalah aliran baru, padahal kita ini adalah yang murni dari Rasulullah kan. Kemudian seolah-olah kita adalah yang belakangannya datang belakangan gitu kan. Ya alhamdulillah berjalan waktu mungkin lihat perubahan kan kok remaja masjidnya banyak yang hijrah seperti ini. Masya Allah. Orang itu lunak sendiri gitu. Ya. Nggak ada lunak sendiri, ya sudah mungkin pilihan dia. Ya akhirnya saling menghormati keputusan masing-masing. Ya berarti mungkin seiring waktu kan ketika awal-awal terjadi penolakan, tapi sekarang mungkin seiring waktu dan mereka juga bisa menilai kan bahwa ternyata ya tidak seperti yang mereka duga gitu kan, bahwa merusak tidak, ya kita berakhlak lebih mulia gitu. Jadi akhirnya membuat kesan baik gitu kan. Nah ini sekarang kalau seandainya ini sekarang itu motivasi antum ketika antum memutuskan, kan antum tadi bilang waktu pertama awal berguru sini ikuti. Nah, motivasi awal antum memutuskan bermanhaj salaf apa kira-kira? Motivasinya rupanya kalau motivasinya kok kayaknya awalan kok kayaknya nggak ribet gitu ya, nggak ribet sesuai tuntunan. Itu sih motivasinya, lebih semuanya tuh ada dasarnya. Ada dasarnya, Masya Allah. Berarti kita ada pijakan segala sesuatu yang kita lakukan ada dalilnya. Berarti itu motivasi awal antum ya. Karena sebelumnya mungkin antum merasa enggak jelas waktu itu. Ikut ikut ke sana, ikut ke sini, ikut ke sana. Akhirnya dampaknya karena amalan-amalan enggak jelas tadi kan. Ya akhirnya ya bukan apa-apa, malah yang jin atau segala macam yang ikut. Ya, malah kita sangkain sesuatu yang baik tapi ternyata malah rupanya yang sudah diajarkan itu banyak yang belum kita amalkan gitu. Nah, kenapa kita mau nambah-nambah yang lain? Yang sesuai sunnah aja masih banyak. Itu pun sangat mencukupin. Mulai kita bangun tidur itu. Iya, mulai dari kita bangun seperti kita biar tidak diganggu setan, kita baca ayat kursi apa sekarang kan zikir sudah cukup, pagi, zikir petang, Masya Allah. Oke, berarti ini. Nah, tadi antum sempat cerita wadah. Nah, tolong antum lebih detail ceritain sekarang udah terbentuk lah, mungkin apakah semacam masjid yang tempat kita berkumpul ada kajian. Nah kemudian dari pemilik instansi kira-kira support nggak? Misalnya tadi antum bilang masjid Polres ya, artinya kan masjid punya Polri gitu kan? Iya. Nah antum cerita kenapa bisa akhirnya jadi di masjid Polres? Mungkin waktu itu banyak pegawai juga gitu yang hijrah di manhaj salaf kan, mungkin diperlancar dari situ kan. Cuman ya itulah bisikan dari luar. Akhirnya kami pindah masjid. Oh sekarang pindah. Nah sekarang itu sampai hampir 5 masjid mungkin. Berarti gonta-ganti. Udah jalan terus, di sini diganggu, pindah lagi, di sini diganggu, pindah lagi. Nah sekarang yang udah permanen di mana kira-kira? Permanen kami mutar lagi di masjid di sini. Di daerah mana? Daerah sini juga. Di kota kita Sabah ini? Iya, kota. Nah, itu sudah jalan berapa lama kira-kira? Itu baru 2 kali kajian kalau nggak salah. Sebelum pandemi berarti? Iya, sebelum pandemi. Berarti itu berhenti. Nah, respon dari masyarakat kira-kira ada penolakan atau karena antum sejauh ini belum ada. Berarti itu dekat pemukiman ataukah dekat di perkantoran? Dekat perkantoran. Tapi punya milik instansi. Iya. Berarti izin dengan instansi gimana? Ada penolakan atau malah salah satu dari ikhwan kita itu mungkin yang di instansi tersebut, bukan seperti itu? Iya, salah satunya ikhwan dari instansi tersebut. Makanya bisa kita kajian di situ. Masya Allah, berarti insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan dan ya kita sih sudah sangat-sangat rindu ya dengan kajian karena memang ya sejak adanya pandemi ini kan semuanya jadi serba online, harusnya kita bisa menuntut ilmu langsung di
kajian offline kan. Mudah-mudahan kita berdoa bisa segera berakhir. Baik Ahi, ini sekarang kami mau dengar dari antum pengalaman hidup yang tidak terlupakan. Mungkin ya, antum mungkin bisa dibilang sekarang ada di dalam dakwah salaf. Artinya, ya mungkin antum termasuk mungkin salah satu dari pelopor awal-awal manhaj salaf di Kota Sabah. Nah, antum ceritakan sedikit mungkin yang ada sebuah pengalaman yang sangat-sangat berkesan, yang tidak terlupakan terkait setelah antum mengenal manhaj salaf. Yang berkesan itu dalam manhaj salaf ini kita sesama ikhwan itu lebih akrab, ketemu itu kita bisa cupiki, lebih akrab gitu ya, dibanding dengan teman-teman yang tidak mengaji gitu. Jadi lebih akrab, lebih banyak saudara, lebih luas lah. Lebih luas. Iya. Nah, berarti harapan antum terkait perkembangan. Jadi kan antum kan pingin nanti di Sabah itu ya bisa tablik akbar misalnya seperti itu. Nah, itu gimana kira-kira antum? Harapannya sih seperti itu. Teman-teman pun, ikhwan-ikhwan pun harapannya seperti itu, kapan ngadain tablik akbar, kapan ngadain tablik akbar. Nah, kalau di Sabah sendiri setelah yang tadi terbentuk di masjid yang di antum tadi bilang masjid instansi. Nah, itu pernah nggak maksudnya mendatangkan ustadz dari luar lah misalnya, walaupun mungkin belum skala tabligh akbar, pernah atau seperti apa yang ngisi ustadz lokal atau ustadz dari mana? Ustadz lokal dari Jambi. Dari Jambi berarti? Dari Jambi. Nah, itu pada itu rutinnya sepekan sekali atau bisa itu beberapa kali dalam sepekan? Seminggu sekali. Sepekan sekali? Semoga Ahad, ya hari Ahad. Ahad ba'da subuh atau? Ahad pagi. Ahad pagi? Iya, pagi. Setiap masjid kita pindah-pindah kan, ada waktu malam. Pindah masjid pada maghrib sampai isya, sampai isya waktu malamnya pada maghrib sampai isya. Pindah masjid lagi, ada yang sesudah pagi. Berarti yang pada subuh ada juga berarti? Enggak, pagi. Pagi itu berarti hari Ahad jam-jam 9 mungkin ya? Jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9. Nah, kalau antum sendiri sekarang profesinya di kebun. Nah, kira-kira terganggu nggak pada saat itu ada kajian itu kan? Kan antum sekarang profesi kebun hanya sampingan anak masih di perusahaan juga. Di sela-sela waktu longgar anak di kebun. Oh, di kebun ya. Berarti ada lah waktunya ya. Nah, ada waktunya. Sangat uang malah. Ya. Nah, ini Ahi, sebelum kita tutup, kita minta antum sapa pemirsa di rumah. Mungkin ikhwan kita yang nonton, baik itu yang ada di sini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Morsaba, ataupun semua yang menonton terkait ya mungkin manhaj salaf di Kabupaten Morsaba. Silakan. Untuk ikhwan-ikhwan yang ada di Sabah, kita sudah membuka kajian di sini. Nanti mungkin sudah pandemi ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Jadi kita bisa kajian lagi. Jadi nggak payah kita jauh-jauh lagi. Kita sudah ada gitu. Nah, jadi kalau sudah ada di sini, nggak ada alasan lagi untuk bilang jauh ini, karena memang sudah ada di sini gitu. Ikhwan-ikhwan sekalian yang mau ngaji, kita sudah ada di sini ya, di Masjid DPR. Itu mulai kajiannya dari jam 8 sampai selesai. Harinya hari Ahad. Kita juga sudah ada wadah yaitu Tanjung Jabung Timur mengaji. Nah, sebelum kita berpisah, ini kami dari tim Jambi Mengaji ada sedikit kenang-kenangan untuk antum. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diterima. Ya, Masya Allah. Jadi antum bisa baca, ya mudah-mudahan bisa menambah ilmu terkait pengetahuan antum dan menambah wawasan antum. Juga tadi seperti yang antum sampaikan bahwa di Morsaba sendiri kan kita sudah ada kajian, berarti tadi antum sudah menyapa ikhwan kita yang di rumah, yang menonton acara ini, yang asal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sekitarnya. Berarti kita di sini kan sudah ada tempat untuk ngumpul dan ngaji bareng. Oke, baik kita tutup. Akhir dan ukti, brother dan sister dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita hari ini. Senang sekali kita hari ini berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Kota Morsaba. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan kita nanti bisa juga meliput ke kabupaten-kabupaten lain di sekitaran Provinsi Jambi. Bahkan mungkin kita nanti bisa akan meliput sampai ke luar Provinsi Jambi. Mari kita berdoa, semoga kita bisa bertahun dalam kebaikan. Kemudian kita kembali menyapa ahi dan ukti, brother dan sister dimanapun berada, yang memiliki referensi narasumber maupun tokoh yang ingin diliput, silakan bisa menghubungi kru kami ataupun juga bisa japri di sosial media milik Jambi Mengaji. Kemudian juga kita dari tim Jambi Mengaji mengajak kita semua untuk bertahun dalam kebaikan.
Kita membuka donasi demi keberlangsungan setiap program acara yang ada di channel Jambi Mengaji. Mari kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam dakwah ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah untuk kita dan menjadi pemberat amal kita nanti di yaumil akhir. Saya Abu Aufa dan narasumber kita hari ini serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.